Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Lestari Susilo dari Prodi Perdagangan Internasional Universitas Widyatama Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat invoice pada Excel. Pertama, kita harus mencantumkan nama perusahaan kita dan alamatnya di sini. Lalu, untuk membuat invoice itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, kita harus membuat master invoice. Master invoice ini berisikan nomor customer, alamat, nama barang, quantity, satuan, harga, diskon, biaya pengiriman, total, nomor invoice, tanggal kirim, hingga estimasi tanggal terima. Baik, yang pertama saya akan memberikan contoh dengan PT Adila. Alamatnya di Bogor, Jawa Barat. Untuk nama barangnya saya akan menggunakan sepatu kanvas dengan kuantitinya 150, satuannya berbentuk pasang, dan harganya 147.000 dan diskonnya 12.000. Lalu biaya pengirimannya, karena dari Malang ke Bogor lumayan jauh, jadi kita berikan harga biaya pengirimannya 65.000. Dan totalnya kita menggunakan rumus quantity dikali harga dikurang diskon, lalu ditambah harga sama dengan lanjut untuk membuat nomor invoice-nya. Kita masukkan nomor invoice yang masuk. Jadi PT Adila ini masuknya ke antrian nomor berapa gitu. Lalu kita tuliskan bulan. Karena sekarang bulan Juni, kita akan ketik menggunakan angka Romawi, lalu garis miring, singkatan nama perusahaan kita yaitu Langit Angkasa, jadi LA, garis miring, tahun sekarang 2026. Lanjut untuk tanggal invoice-nya, kita gunakan rumus now, enter, sama juga dengan tanggal kirim. Untuk estimasi tanggal terimanya, kita gunakan tanggal kirim ditambah dengan, karena dari Malang ke Bogor cukup jauh, jadi kira-kira 5 hari ditambah 5 hari sama dengan jadi tanggal kirim 23 Juni 2026 akan diterima pada tanggal 28 Juni 2026. Selanjutnya nomor 2 masih sama, dari PT Adila, PT Adila Bogor. Kita gunakan sepatu kulit, kuantitinya 174, satuannya bentuk pasang, harganya 235. Untuk diskonnya tidak ada. Biaya pengirimannya sama, 65.000. Dan totalnya quantity dikali harga dikurangi diskon, karena diskonnya nggak ada, jadi kita skip aja, langsung ditambah biaya pengiriman sama dengan, dan nomor invoice-nya kita lanjutkan dari 400 menjadi 401, lalu kita ketik kembali. Tanggal invoice-nya sama, tanggal pengirimannya juga sama. Untuk estimasinya kita coba ditambahkan lagi jadi 7 hari. Salah.
7 hari sama dengan, jadi akan tiba pada tanggal 30 Juni 2026. Nah, setelah membuat master invoice-nya, kita lanjut ke invoice kecil. Kita ubah dulu namanya, rename. Nah, di sini sudah ada template-nya karena takut waktunya tidak akan cukup. Jadi saya sudah buat duluan. Jadi di sini kita akan cantumkan nama PT-nya. Cukup kita salin saja seperti ini. Lalu sama juga dengan alamatnya seperti ini. Nah, untuk nomor invoice-nya kita sama juga, lakukan dengan yang sama. Bentar, ini sepertinya kurang ke sini ya. Kita pindahkan saja ke sini, ini juga sama. Nah, untuk ini kita hapus. Nah, untuk tanggal nomor invoice-nya kita guna sama dengan nomor invoice, enter, sama juga dengan tanggal invoice-nya, enter. Nah, lalu untuk nomor barangnya 1, nomor barangnya kita gunakan sama dengan lagi quantity-nya. Jadi setelah membuat master invoice, kita hanya tinggal salin-salin saja untuk harganya. Nah, dan totalnya ada di 22. Nah, lalu lanjut untuk potongan harga sama dengan ada ya 12.000. Lanjut dengan biaya pengiriman sama dengan 65.000. Nah, untuk DDP-nya kita gunakan rumus total dikurangi dengan potongan harga lalu ditambah dengan biaya ongkir. Nah, untuk PPN-nya kita gunakan rumus DPP dikali 0,11 dengan, nah, untuk grand totalnya DDP ditambah dengan PPN sama dengan, nah, segini. Lalu di bawahnya seharusnya kita menggunakan rumus terbilang karena di komputer saya belum tersedia, jadi kita akan ketik manual. Jadi kita akan ketik di bawahnya 24.360. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan blok segini. Lalu kita ke bagian page layout, kita print area, set print area. Lalu kemudian kita ke view, kita break view. Nah, jadi seperti ini. Dan nah, lanjut kita ke invoice kecil lagi. Tapi ini untuk nomor 401. Nah, customer-nya kita masih sama dari PT Adila. Lalu alamatnya dari Bogor juga. Tanggal invoice-nya kita gunakan tanggal invoice yang kedua. Nomor invoice ya. Lalu tanggal invoice baru kita. Nah,
Untuk nomor barang, kita klik 1. Nama barang sama dengan sepatu kulit dengan kuantitinya 174. Harganya sama dengan 235. Lalu totalnya 40.955.000. Nah, untuk diskon atau potongan harganya tidak ada, jadi kita skip aja. Biaya pengirimannya itu 65.000. Untuk DPP-nya kita gunakan rumus kembali dari total. Karena tidak ada diskonnya, kita langsung tambahkan saja biaya pengirimannya. Nah, ini memang suka muncul sendiri PPN-nya. Nah, untuk PPN-nya kita gunakan DPP, sama dengan DPP dikali 0,11. Nah, lalu grand totalnya sama dengan DPP ditambah dengan PPN. Nah, lalu kita gunakan terbilang lagi. Di sini 45.532.200. Nah, lalu kita seperti tadi lagi, kita ke page layout, lalu kita ke view, kita pakai break view. Kalau ada yang tanda pagar seperti ini, tidak apa-apa, kita perbesar saja. Nah, nantinya akan seperti ini. Lanjut, terakhir kita akan ke invoice besarnya. Nah, jangan lupa kita cantumkan dulu PT Adilanya. Kita gunakan sama dengan saja. Nah, untuk invoice-nya kita cantumkan kedua barangnya. Yang pertama nomor invoice ini, lalu sama dengan nomor invoice yang ini. Nah, untuk tanggalnya sama, kita ambil dari invoice kecil, lalu kita ambil juga dari invoice kecil 401. Nah, untuk DPP-nya kita ambil juga dari sini. Ini juga sama. Nah, DPP-nya, lalu PPN-nya juga sama, kita ambil dari sini. Lalu juga sama, kita ambil dari sini. Dengan totalnya kita juga sama, tinggal ambil aja dari sini, dan ini juga dari sini. Nah, untuk keterangannya kalian cantumkan, misalkan warnanya apa atau ada yang kurang warnanya, itu kalian bisa tulis di keterangan. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan DPP yang ada. Untuk DPP-nya kita gunakan rumus sum. Kita drag saja. Nah, sama juga dengan PPN-nya, kita gunakan rumus sum, lalu kita drag kembali. Nah, untuk grand totalnya tinggal tambahkan saja dari DPP tambah dan N. Nah, sudah seperti ini. Lalu di bawahnya kita lewati satu saja. Kita tulis pembayaran dapat ditransfer ke rekening berikut. Nah,
atas nama PT-nya. Nah, untuk PT-nya kita gunakan sama dengan ini. Maaf, salah. Nah, PT Langit Angkasa. Lalu untuk nomor rekeningnya kalian cantumkan saja bank apa yang kalian gunakan, misalkan bank BCA dan nomornya 11 bla 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 bla. Lanjut, di bawahnya kita kembali tuliskan terbilangnya. Maaf, ini bukan koma tapi titik. Nah, lanjut di bawahnya kita tuliskan terbilang seperti 70 juta 125.360. Nah, selesai. Mungkin sekian saja tutorial invoice dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.